Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tekpermate, selamat siang, selamat datang di Himateta Unsitok episode keempat. Episode yang kita tunggu-tunggu tentunya teman-teman. Nah, di sini aku mau nanya duluan nih, gimana nih kabar dari Tekpermate di bulan Oktober ini? Apalagi galau mikirin tugas, laporan atau mikirin doi nih yang gak ada kepastian. Nah, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita ya Tekpermate. Nah, di sini pasti pada bingung dan penasaran nih. Kan biasanya suaranya suara cowok, suara cewek. Nah, kenapa ini suara cowok? Nah, kita kali ini yuk kita kenalan terlebih dahulu. Kenalin nih, aku Muhammad Virgo Armanda dari Teknik Pertanian 2020 selaku host pada hari ini. Nah, yang kita ketahui juga mengenai kegagalan ya Tekpermate, suatu kesalahan terbesar adalah bukan pada kegagalan, melainkan menyerah di saat belum kita mendapatkan keberhasilan. Hidup adalah pilihan, baik buruk ada di tangan kita. Yuk kita jadikan bulan Oktober ini bulan terbaik kita. Buang hal-hal buruk sekarang juga ya Tekpermate. Nah, terkait apa yang aku ucapin tadi, itu termasuk judul kita loh. Nah, jadi judul podcast kita pada hari ini yaitu menghadapi kegagalan, lelah silakan tapi menyerah bukan pilihan. Ya, jadi gitu ya. Jadi menarik untuk diikuti nih podcast kita pada hari ini ya Tekpermate. Nah, pasti tadi di awal opening tadi ada lagu Selamat Ulang Tahun nih. Nah, kira-kira dari Tekpermate ada yang tahu nggak sih? Siapa sih yang ulang tahun hari ini? Nah, mungkin kalau ada yang tahu silakan komen di kolom IG Himateta ya Tekpermate. Nanti aku kasih tahu nih. Siapa sih yang ulang tahun nih? Yang tahu jawabannya nanti aku kasih hadiah nih. Hadiahnya foto bareng host nih hari ini, Pak. Nah, anyway, hari ini super duper spesial ya Tekpermate. Karena apa? Karena selain kita merayakan hari ulang tahun yang belum aku sebut siapa, dan juga hari ini pertama kali nih kita mendatangkan narasumber secara langsung. Dan podcast kita adakan secara langsung juga ya Tekpermate. Karena apa? Sebelumnya kita masih di masa pandemi ya Pak. Nah, di sini di samping aku nih udah datang dan telah didatangkan secara langsung nih narasumber yang luar biasa, narasumber yang memiliki beribu-ribu pengalaman tentunya. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Acep Sudiar. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah ya Pak. Amin. Amin. Tadi mengenai perjalanan yang ke sini lancar kan Pak? Alhamdulillah lancar dari Palembang pagi Biatau. Alhamdulillah lancar dibanding dulu zaman kami kuliah kan jauh ya. Iya betul sekali Pak. Karena ada transportasi juga yang memungkinkan jalannya tuh ada jalan tol Pak, jadi bisa memotong waktu lebih cepat. Ya betul, walaupun di Karya Jaya sempat tersendat sedikit. Ya yang penting bisa sampai di sini ya Pak. Nah, dan kita ketahui juga beliau ini dari Lampung secara langsung ya Tekpermate. Jadi menyempatkan hadir untuk mengisi acara kita pada hari ini podcast Himateta Unsitok episode keempat. Nah, yang kita ketahui juga beliau ini salah satu alumni dari Unsri ya Tekpermate, jurusan Teknologi Pertanian sama seperti kita ya sekarang ya Tekpermate. Nah, suatu kebanggaan lah bisa berbincang langsung sama Bapak, bisa menanya-nanyakan mengenai pengalaman Bapak. Nah, dan juga yang kita ketahui ya Tekpermate, Bapak sekarang sedang menjabat sebagai manajer di PTPN Pagar Alam. Sangat luar biasa lah podcast kita pada hari ini. Nah, di sini aku mau nanya nih Pak mengenai pengalaman Bapak di masa kuliah, di masa di Unsri nih Pak. Pengalaman apa sih Pak yang membuat Bapak berkesan menurut Bapak sendiri Pak selama di Unsri? Ya, terima kasih. Yang jelas kita beda generasi ya. Iya. Kalau kami dulu tahun 99, 2000-an ya, tentu saja beda dengan suasana sekarang. Kalau dulu infrastruktur mungkin tidak selengkap sekarang, ya. Kemudian termasuk juga kendaraan ke kampus juga berbeda. Kemudian juga mata kuliah mungkin sekarang lebih diperkaya, disesuaikan dengan era digital gitu ya. Tentu saja beda, namun tanpa mengurangi rasa semangat. Dulu kami masih zaman-zaman manual katakanlah ya. Iya betul. Dengan kondisi yang ada kami berupaya tetap maksimal supaya anak-anak Unsri khususnya jurusan teknologi pertanian itu dapat berbicara gitu ya. Iya betul. Baik itu di level nasional, lokal maupun internasional. Tentu saja berbeda ya. Dan secara umum sih berkesan ya, sangat berkesan kuliah kita dulu
Nggak tahu kalau sekarang mungkin ruang kuliah kita apakah sudah ber-AC atau belum. Kalau zaman kami dulu masih kipas. Masih kipas ya Pak. Kemudian juga kapasitasnya pun sangat banyak ya, apalagi gabung dengan berbagai angkatan. Iya. Belum lagi yang ngulang gitu kan, biasalah itu. Tentu saja semua yang ada di kampus sangat berkesan bagi saya pribadi, khususnya jurusan teknologi pertanian. Lebih detail lagi adalah program studi teknologi hasil pertanian. Iya. Baik, jadi mengenai kesan Bapak, jadi kan tidak membatasi semangat Bapak di era zaman sekarang Pak ya. Jadi yang zaman kita ketahui zaman sekarang semakin canggih lah, dari transportasi, dari segi pembelajaran juga semakin canggih yang kita ketahui. Jadi seharusnya Tech4Match kita sebagai kaum milenial kita harus lebih semangat dibandingkan Bapak seharusnya ya. Jadi untuk Tech4Match tetap semangat, selalu optimis ke depannya. Jadi kita bisa seperti Bapak nantinya yang insya Allah, amin. Amin, amin. Nah jadi Pak, yang pertanyaan selanjutnya mengenai kan Bapak sekarang menjadi manajer Pak di PTPN Pagar Alam. Nah yang di sini yang aku ingin tanya ini Pak, mengenai bagaimana sih Pak cara Bapak sampai detik ini bisa menggapai kesuksesan Bapak sebagai manajer Pak. Mungkin bisa kita spill dikit nih untuk Tech4Match supaya kita termotivasi dari Bapak. Ya, pertama untuk meraih ke proses sekarang ini, kondisi saat ini memang tidak mudah ya. Banyak halang rintang perjalanan yang sangat panjang. Jadi dan saya yakin setiap orang itu punya jalannya masing-masing untuk meraih cita-citanya ya. Dan mungkin kalau saya ya alhamdulillah tamat tahun 2004 ya waktu itu ya alhamdulillah sampai sekarang dilancarkan, artinya sudah perjalanan mungkin proses yang dibutuhkan itu lumayan terjal ya. Namun yang terpenting adalah kita punya prinsip ya, satu prinsip pegang. Yang kedua komitmen. Ya. Kemudian 3 percaya diri. Percaya diri ya Pak. Kalau kita sudah di semester akhir apalagi harus punya cita-cita atau minimal punya perencanaan mau kemana sih setelah ini. Iya. Apakah berwirausaha atau bekerja atau masuk PNS gitu ya. Jadi harus punya cita-cita rundown gitu. Perkara realnya nanti goalnya kemana terserah. Iya, betul. Nah seperti yang saya alami, karena prinsip saya dulu yang penting cepat tamat dulu. Cepat tamat Pak. Cepat tamat dulu karena saya anak pertama dari keluarga tidak mampu. Hidup pun juga di kebon ya, di Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang sini. Apalagi setiap weekend kan harus ke kebon ya, cari upahan lah untuk kuliah minggu berikutnya. Dan itu tidak mudah gitu ya. Berbeda sama kawan-kawan saya yang dari Palembang, apalagi yang dari kawan-kawan yang mungkin lebih berada dari saya. Tapi kita tidak pernah kalah mental lah. Iya, betul. Kalah semangat, justru jadi pemicu kita. Tapi prinsip saya dulu memang bagaimana caranya supaya cepat tamat, bisa segera bekerja, apapun itu. Awalnya memang tidak memilah-milah kerja apa dulu. Nah, memang dulu saya sebelum ke PTPN 7 saat ini merupakan BUMN bidang perkebunan, makanya saya pakai baju kebanggaan nih dari Kementerian BUMN. Karena itulah rasa pencapaian prestasi tertinggi lah ya dari anak-anak Unsri, khususnya anak THP Unsri gitu ya, bisa berbicara gitu, bisa bersaing dengan yang lain, dengan anak-anak dari UGM, ITS Surabaya, Unpad, UI, UPB ya. Sebetulnya anak kita itu tidak pernah kalah potensi, dan saya yakin juga banyak alumni TP Unsri yang ada di BUMN, bahkan di perkebunan sendiri ya, atau di BUMN lainnya, itu yang menyebar dan lebih sukses dari saya. Sukses itu juga kan relatif ya, Pak. Ya. Nah saya dulu memang tidak langsung ke PTP, jadi untuk masuk ke PTP ini saya melalui 3 perusahaan dulu. Dan proses ya Pak. Untuk proses, butuh proses. Jadi pertama saya justru malah jauh dari bidang saya, bukan THP. Jadi dulu saya bekerja di
infrastruktur jalan raya. Jadi pelaksana jalan dulu. Memang di sana saya kuliah dulu, sekolah lagi, kursus lagi terkait dengan info jalan raya walaupun sekilas-sekilas gitu ya. Tapi insya Allah nanti akan bermanfaat pada saat kita bekerja di tempat lain. Walaupun saya harus ya tertatih-tatih lah ya. Tapi alhamdulillah saya tidak menunggu sampai wisuda, walaupun sudah yudisium, udah kerja duluan. Penting kerja dulu. Yang kedua, tidak perlu saya sebutkan, tapi perusahaan perkebunan terbesar ya, di Oki. Di Oki Pak. Itu adalah perkebunan kelapa sawit. Saya pernah di sana menjadi di bagian riset ya. Itu juga banyak juga ilmunya. Karena memang orientasi saya dulu memang ke industri perkebunan. Iya betul. Yang ketiga di perusahaan swasta juga di Oku Timur, di swasta juga. Nah di swasta inilah ilmu yang dari ilmu jalan raya tadi sama perkebunan tadi dikombinasikan bermanfaat pada saat kita bekerja di perusahaan swasta tersebut. Dan memang kita dihargai lebih di situ. Dan terakhir juga saya sudah menjabat estate manager ya, membawahi 3.500 hektar. Bahkan saya rekrut juga dulu kawan-kawan yang dari teknik pertanian, Bang. Dari teknik pertanian ada di kelas saya juga. Nah, tapi sekarang mereka sudah berkaya di tempat lain dan lebih sukses juga mereka. Tapi di sana tertempa kita. Ada yang di BTPN, ada yang di Jambi, ada yang di Nanamon segala macam. Sekarang udah menyebar gitu. Dan terakhir memang kita masuk ke BUMN, ke Perkebunan Nusantara. Dan itu juga proses tidak mudah. Artinya proses untuk seleksinya saja itu 3 bulan. 3 bulan. 7 tahapan. Lumayan itu juga. Lumayan. Memakan biaya, waktu. Tapi karena kita sudah berpengalaman di perkebunan, kita tidak gentar ya, tidak khawatir bersaing dengan anak-anak dari lulusan. Sehingga saya dulu yang daftar itu 4.500 orang. Macam-macam jurusan itu. Macam-macam jurusan dari UGM yang banyak itu ya, IPB, UI, ITS Surabaya, Unpad. Kalau dari Sumatera itu Unila, USU, saingan kita itu ya, selain Unsri sendiri. Iya. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan, rezeki bisa bergabung di PTPN 7. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin udah sekitar hampir 14 tahun ya berkarir di PTPN 7. Di PTPN 7. Dengan keadaan ya sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi adik-adik teknologi pertanian Unsri ya ke depan. Baik, nah kan dari penjelasan Bapak tadi melewati beberapa proses ya Pak. Dosa Bapak, manggil itu kakak baik. Oh iya kakak baik. Jadi kita panggil kakak baik, jadi biar lebih kakak adik ya Kak. Nah, jadi menurut kakak tadi kan melewati beberapa proses. Ya. Di kita ketika ada kesempatan datang jangan dilewati Pak ya. Ambil kesempatan tersebut, apapun keadaannya kita hadapi. Ya. Ketika kita memiliki kemauan pasti ada jalan lah untuk kita menggapainya Pak ya. Ya. Nah, jadi untuk Tech Permate jangan dulu ngedon atau tidak percaya diri. Jadi prinsip yang Bapak sebut tadi mengenai percaya diri, kita harus mempunyai prinsip yaitu percaya diri Tech Permate. Jadi kita harus percaya akan kemampuan kita, akan kelebihan kita juga ya Tech Permate. Nah, selanjutnya mengenai jawaban Bapak tadi yang ingin aku tanya ini Pak, titik terbawa di saat kapan Pak Bapak mengalami titik terbawa tersebut Pak? Kalau pada saat kuliah semester 1. Semester 1 kenapa Pak? IPK kita dapat ke 2,48. 2,48. Ya, zaman itu kita masih fisika dasar dapat C. Kemudian biologi umum dapat C, matematika juga dapat C. Shock. Jadi untuk meraih IPK 3 itu dalam satu kelas ya mungkin hanya 2-3 orang itu dari 42 orang mahasiswa itu. Dan itu berbeda dengan zaman sekarang mungkin ya. Maksudnya kan meraih IPK di atas 3 itu mudah. Kalau zaman kami dulu susah, tapi di semester kedua kita berpacu lebih giat lagi. Ya alhamdulillah bisa di atas 3 waktu itu di semester 2 ya. Itu yang zaman titik shock terapi ya di awal semester ya. Biasalah anak-anak baru kan dulu belum terlalu paham strategi belajar gimana, tapi memang kita dulu banyak waktu terbuang itu digunakan untuk buat laporan. Buat laporan ya asli Pak. Ya, EV itu kan dulu terkenal. EV.
fakultas pengetikan. Karena dulu kita memang serba manual menggunakan mesin ketik. Jadi nggak boleh dulu menggunakan laptop. Dan memang di zaman itu belum ada laptop. Yang di jurusan itu yang punya laptop itu hanya Bu Kiki waktu itu yang saya tahu ya. Kemudian di jurusan juga hanya menggunakan PC ya. Kita pada zaman itu belum ada rental-rental komputer. Di semester 3-4 nah baru ada rental-rental komputer yang muncul di jurusan atau di luar-luar sana gitu ya. Tapi zaman itu di kampus sendiri di Fakultas Pertanian itu PC hanya ada untuk operasional di jurusan. Jadi belum ada yang direntalkan gitu. Jadi mau tidak mau kita pun saya pun belum bisa komputer tuh semester 1. Nah, jadi kursus lah saya dengan Pak Sugito. Nah, karena Pak Sugito ini kan seangkatan dengan saya kan. Kursus lah saya di TPI Indralaya sana kan, naik sepeda gitu kan. Demi untuk belajar komputer. Sama Eva juga kawan dari sekelas juga sekarang di Pemda Lahat kan. Itu semester awal itulah yang sangat bikin shock terapi bagi kita untuk mendapatkan IPK tertinggi itu ya. Jadi titik terbawa Bapak di awal semester. Seharusnya awal semester tuh bagi kita awal yang luar biasa untuk semangat berkuliah ya Pak. Betul, udah siang malam kita habis waktu untuk ngetik laporan. Tapi memang semua dialami oleh kawan-kawan, bukan hanya jurusan kami saja, tapi jurusan lain juga sama. Banyak yang anjlok ya. Ya walaupun yang di atas 3 yang selamat itu banyak juga gitu ya. Mungkin di awal semester IPK kecil, bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan itu Pak supaya tetap semangat dari awal semester sampai selesai kuliah Pak? Cara Bapak menghadapi situasi ya yang menurut aku juga sih ngedon IPK kecil, sedangkan teman-teman juga ada yang lebih besar dari kita ya Pak. Ya memang mau tidak mau kita berpacu dengan kawan-kawan sendiri. Justru malah kita makanya butuh relasi dengan kakak tingkat ya. Sehingga keilmuan jangan hanya cukup dari dosen kita aja. Dari dosen mungkin hanya 10-20%, tapi pengembangannya kan tergantung kita di fakultas itu atau di jurusan itu kan. Jadi waktu pemberian mata kuliah dari dosen itu mungkin 10-20% ya. Tapi selebihnya kan tergantung kita mau menambah atau tidak. Nah, waktu itu saya memang tidak mau punya hubungan baik dengan kakak tingkat pasti itu, terutama satu kosan ya. Kedua ya relasi kawan-kawan sendiri, perkuat itu hubungan baik dengan kawan-kawan sehingga kita bisa saling memberi informasi, ilmu pengetahuan termasuk buku. Karena dulu kan zaman dulu tidak seperti sekarang Google itu belum ada. Dulu tuh ada Yahoo pun terbatas ya. Karena yang zaman-zaman HP pun masih C15, Nokia 3100. Saya malah nggak punya HP dulu itu. Yang penting modal hawa yang penting kuliah. Gimana caranya cepet tamat. Tapi mau tidak mau kita memang berpacu dengan teknologi. Ya mau tidak mau kita menyesuaikan dengan perkembangan ya. Apalagi dulu kan dosen kita mengajarnya masih jangan pakai OHP ya. Atau sekarang masih ada nggak? Jadi zaman OHP, kesempatan kita mencatat, kemudian menangkap di otak kita juga penjelasan itu ya. Dan memang mau tidak mau juga kita harus ya daya pikir kita harus dilatih terus menerus kan, harus fresh gitu ya. Jadi konsentrasi memang ke kuliah ya waktu itu. Jadi mengatasi ketika kita down itu kita perlu juga relasi Pak ya, relasi untuk gimana sih kita untuk mendapatkan pengalaman dari orang lain juga ya Pak. Betul. Nah, jadi kita take permit kita perlu pahami juga karena relasi juga sangat mempengaruhi kita juga karena kita butuh masukan dan saran dari orang lain kan kita juga butuh dengan orang lain ya take permit. Nah di sini aku mau nanya Pak mengenai yang kegagalan ketika Bapak gagal, bagaimana cara Bapak mengatasinya Pak? Apakah Bapak selalu belajar atau gimana Pak? Saya terus terang kalau dulu kan hanya mengandalkan membaca dari hasil mata kuliah. Kalau yang dari mata kuliah dosen itu pasti itu wajib kita ulang lagi di rumah ya. Tapi kalau untuk yang berbahasa Inggris, sekarang kita harus translate dulu. Dulu kan ada tugas-tugas sekarang dari dosen itu yang berbahasa Inggris ya. Kita harus translate dulu. Namun di satu sisi juga ya kemauan keras dari kita itu, semangat kita itu untuk bagaimana
prinsip saya dulu menyelesaikan sesikat-sikatnya kuliah saya. Nah, tapi begitu yang berat itu memang di awal tadi saya bilang, itu pun di awal adalah ilmu-ilmu umum yang dulu di SMA juga sudah kita pelajari, kalkulus segala macam ya, kimia, bahkan dulu saya yang paling berat itu di fisika dulu tuh, aja fisika. Rupanya saya kira begitu masuk THP sudah nggak ada lagi fisika gitu, rupanya muncul juga. Nah, tapi nggak apa-apa, itu di awal semester. Tapi begitu semester berikutnya karena keilmuannya itu sudah terapan dan memang ya terjangkau lah ya, mudah dipelajari sebetulnya. Walaupun saya sendiri SMA saya libur 2 tahun untuk masuk perguruan tinggi. Jadi saya tamat SMA tahun 97 tapi baru masuk Unsri tahun 99 karena dulu mengejarnya ke Akabri. Cita-citanya pengen menjadi pilot di Angkatan Udara gitu ya, tapi kalau berkendak lain masuk ke Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Tapi alhamdulillah sekarang jadi masyarakat sipil ya rupanya lebih nikmat gitu kan, melihat kawan-kawan saya yang dulu lulusan AL juga sama satu angkatan, sekarang di kapal, tugas di kapal, kadang ke luar negeri baru pulang 6 bulan, entah kapan gitu ya. Tapi ya saya bersyukur aja dengan kondisi yang ada. Mungkin rezeki saya ada di Unsri, masuk Unsri, kemudian bekerja sekarang di dunia perkebunan gitu ya. Bersyukur aja apa yang sudah ada, itu aja. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan bukan berarti kita menyerah ya Pak? Nggak boleh menyerah. Justru kegagalan itu jadi pelajaran kita. Saya 2 kali ngelamar Taruna ya, tidak gol. Tapi ya coba kita, mungkin rezeki kita bukan di situ. Ya, betul. Terus mencari lagi di titik mana kira-kira yang rezeki kita. Jadi kita yang menjemput, kita yang mencari. Jadi jangan hanya diam gitu, menunggu wangsit gitu ya, tanda petik. Enggak, kita yang mencari ke mana kita arah kita. Tapi alhamdulillah THP memberikan inspirasi bagi saya, terutama dosen-dosen kita ya di Teknologi Pertanian, sangat inspiratif lah dari bentuk kehidupan saya ya. Terutama dosen-dosen pembimbing saya, PA saya, Bu Parwiyanti, kemudian pembimbing skripsi saya, Pak Profesor Hendit Pambayun almarhum dan Profesor Hasbi almarhum, itu yang sangat berperan. Belum lagi dosen-dosen yang lain juga sangat berperan ya, Pak Gatot, Bu Ani dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita gagal kita harus memiliki kemauan lain Pak, kemauan lain untuk mendapatkan keberhasilan yang lain juga Pak. Jadi di sini aku mau nanya nih Pak, kepo juga sih, bagaimana sih Bapak sampai detik ini nih bisa jadi manajer? Proses apa aja yang Bapak lewati untuk mendapatkan manajer ini Pak? Mungkin bisa kita spill Pak supaya Tekpermed bisa juga seperti Bapak kayak itu Pak. Ya, di awal kan udah saya bilang kita harus percaya diri, tapi percaya diri kan terus saja bukan omong kosong, dalam artian kemampuan kita, hard kompeten, soft kompeten juga dilatih. Ya. Jadi kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di bangsa pasar tanda petik dunia pekerjaan di masyarakat itu kita pacu. Selain ilmu teknis terkait juga dengan jurusan kita teknologi pertanian, juga kemampuan-kemampuan lain, leadership. Karena ingat, sarjana itu sebenar-benarnya kan nanti di masyarakat. Pengabdian Pak. Ya, baik itu pengabdian atau di masyarakat industri gitu ya. Nanti jadi seorang staff. Staff itu akan sedikit banyak kan memiliki anak buah. Nah, kemampuan leadership itulah dituntut dalam hal tersebut. Jadi kita nggak bisa hanya cukup pintar, IPK tinggi, tapi tidak bisa memimpin. Memimpin untuk menggolkan suatu rencana atau target daripada suatu perusahaan atau usaha kita itu. Nah, makanya kita dipacu dengan kemampuan leadership. Kalau yang saya lakukan adalah masuk organisasi. Masuk BEM, awal terbentuknya BEM itu zaman kami dulu. Tahun 2000, kalau tidak salah 2000 ya. Itu awal muasalnya dibentuk BEM. Kebetulan saya dulu jadi wakil gubernur BEM di Fakultas Pertanian. Selesai itu ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas di Komisi A. Jadi di sana kalau di BEM itu hanya ruang lingkupnya adalah Fakultas Pertanian. Kawan-kawan kita pun hanya di lingkup Fakultas Pertanian. Tapi kalau udah ke DPM kita udah lintas fakultas. Jadi kawan-kawan kita juga banyak dari Fakultas Teknik, Kedokteran, Fisik, FKIP, semua dulu. Tapi dulu kan belum ada Fasilkom ya, atau sekarang ilmu kelautan itu belum ada zaman dulu masih
Yang seingat saya masih ada kedokteran, teknik, MIPA, pertanian, FKIP, ekonomi, dan FISIP, hukum. Itu aja sih. Jadi kemampuan hard competence, soft competence memang tidak diajarkan di kampus. Artinya di mata kuliah. Kita dapatkan di luar. Kemampuan leadership. Yang kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan apalagi era sekarang ya. Iya. Kalau dulu kami selalu dikebut zaman NAFTA segala macam selalu diumumkan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Kelemahan anak-anak Unsri zaman saya dulu pada saat tes di BUMN adalah kemampuan bahasa Inggris. Spoken and written. Itu saya pikir sampai sekarang pun apalagi zaman digital sekarang ya sangat dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Itu nanti akan sangat bermanfaat di dunia pekerjaan. Bagi saya pribadi, ya sangat bermanfaat menunjang daripada kerja kita. Apalagi saya bukan hanya di bagian pengolahan saja begitu masuk BTP kan, bukan hanya kita berperan basic kita walaupun pengolahan, tapi kita bisa berperan di tempat lain, bagian lain, di pemasaran juga pernah kita ditempatkan, di bagian teknik juga sama. Bahkan di bagian teknik yang unik waktu itu memimpin suatu subdivisi teknik pabrik, staf saya itu justru malah anak teknik mesin UGM 2 orang waktu itu, teknik mesin Unila 1 orang, teknik mesin USU 1 orang, dan 1 lagi teknik elektro. Nah, sedangkan saya THP. Tapi itulah tadi direksi mungkin punya pendapat lain. Bagaimana caranya supaya karena fungsinya staffing ya di kantor direksi waktu itu, supaya kegiatan operasional atau perencanaan operasional mesin instalasi pabrik seluruh BTPN itu bisa berjalan lancar, tapi dengan betul-betul dengan leadership dan attitude ya, staff yang ada di situ. Makanya dulu saya percaya di situ ya. Jadi ya pede aja. Karena kita sudah biasa terlatih leadership di lapangan. Ya harus siap, mau tidak mau memimpin mereka gitu ya. Jadi itu memang tuntutannya waktu itu seperti itu. Apalagi sampai sekarang, setelah dari teknik saya pindah ke pemasaran, banyak menerima tamu-tamu dari luar ya mau tidak mau kan dituntut kemampuan bahasa. Ya tidak perlu aktif betul ya, minimal pasif lah. Dan saya pikir juga tidak harus belajar di kursus seperti dulu ya. Kalau sekarang kan banyak fasilitas ya di Google, link breaking segala macam yang bisa kita pelajari terus menerus. Jadi betul-betul manfaatkan waktu luang itu untuk sesuatu hal yang positif. Kalau saya dulu ya, walaupun saya weekend harus pulang ke dusun untuk ke kebun kayak, tapi di satu sisi juga harus bisa berorganisasi dan di kampus juga harus ngejar IPK kan. Beda mungkin dengan kawan-kawan saya yang memang fokus ke kuliah gitu kan, organisasi mereka abaikan gitu. Tapi kan jiwanya masing-masing karena memang kita terlatih organisasi sih dari masa SMA dulu ya. Apalagi sekarang kita dipercaya memegang salah satu unit bisnis yang ada di BTPN di perusahaan, ya mau tidak mau kita fight maksimal mungkin. Dan itu tadi leadership. Saya sekarang memimpin kurang lebih karyawan saya itu ada 900-an. 900 Pak. Mungkin dengan batiknya ada 2000-an. Bagaimana dengan jumlah SDM yang ada ini menghasilkan profit untuk perusahaan. Walaupun untuk komoditi yang saya geluti sekarang itu sedang terpuruk ya. Tapi mau tidak mau kita dituntut untuk itu. Ya. Makanya kemampuan leadership, bahasa asing tidak perlu banyak bahasa ya, satu aja tapi fokus bahasa Inggris aja yang umumnya, maksimalkan ke adik-adik di Unsri. Jadi saya sekarang sering menerima tamu-tamu dari luar. Terakhir itu ada dari Rumania, kemudian dari Jerman, dari Turki, dari Brunei. Ya mau tidak mau bahasa Inggris. Apalagi kalau kita mendampingi konsultan dari luar, ya mau tidak mau juga kemampuan bahasa itu. Apa-apa kita dari dusun, dari Jalu, dari mana lagi, Tanjung Raja, dari Sendo, di Palembang pun, di Indralaya pun kita menggunakan bahasa Layo kan, atau bahasa Palembang. Tapi
jangan abaikan kemampuan bahasa asing. Dan itu sangat penting supaya kita bisa bersaing gitu loh di dunia pekerjaan. Tapi saya yakin, apalagi dengan era sekarang, makanya jangan terlena sama teknologi. Ya, segala sesuatu sekarang kan mudah didapatkan di Google. Kalau zaman kami dulu boro-boro fotokopi itulah. Kadang kami nggak sempat kuliah, kadang terlambat kuliah, ya mengandalkan catatan kawan itulah di fotokopi gitu ya, diapalin di rumah dipelajari. Kadang nggak nyambung apa yang disampaikan, apalagi kalau sudah rumus bangun, biokimia segala macam. Kita harus bertanya kepada yang lebih tahu, dan kita nggak usah malu, nggak usah minder ya, apa-apa. Justru masa itulah masa-masa indah untuk membangun karakter, membangun kepribadian kita. Jadi mengenai teknologi yang semakin canggih, seharusnya kita lebih aktif lah Pak di zaman dulu Pak ya. Betul. Jangan dimanjakan. Ya, jangan dimanjakan, ya betul sekali ya Techpermate. Nah, jadi kita harus memiliki kompeten dan soft skill dan leadership. Jangan lupa attitude kita ya Techpermate untuk menjadi seorang manajer. Kenapa attitude itu penting? Karena kita akan mengelola sumber daya. Iya. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan. Jangan sampai nanti karena mau cepat kaya, yang saya kelola kan miliaran ya setiap bulan itu. Karena mau cepat kaya, ini dikesampingkan, pilih jalan pintas, KKN lah bahasa sekarang itu. Itu jangan sampai, karena ini juga hubungan nama baik dengan alma mater kita. Ya, betul. Alma mater Unsri tetap harus dijaga, ya, jangan sampai tercemar. Kedua, kalau bisa anak Unsri ini bisa menjadi tuan rumahnya di negeri sendiri. Dalam artian begini, kita ruang lingkup CHP lah ya. Andalan Sumatera Selatan apa? Contoh dari sektor perkebunan, kan tidak jauh dari kelapa sawit, karet, dan gula. Gula juga karena kita HGU, gula cinta manis kan tinggi. Selain makanan tradisional yang sudah ada itu. Nah, kalau bisa anak-anak unsur inilah yang menjadi tuan rumah, artinya yang bekerja di sektor itu, yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi sektor itu. Kawan-kawan saya dulu, mereka dari UGM dari Jogja, belum tahu yang namanya pohon sawit itu seperti apa. Pohon karet itu seperti apa belum tahu. Tapi begitu lulus tes, secara administrasi lulus tes masuk ke TP, mereka baru tahu pada saat masuk ke TP itu. Tapi dari sana mereka dari nol, mereka pelajari semua, dari bibitan, dari TBM, TM sampai menghasilkan, diolah di pabrik ya, sampai dipasarkan. Mereka guliti terus, sehingga mereka menjadi ahli gitu, bertahun-tahun, sehingga karirnya pun meningkat. Lah anak Unsri, pengalaman saya dulu, karena orang tuanya nyadap karet, karena orang tuanya punya kelapa sawit, begitu ditempatkan di salah satu perkebunan kelapa sawit di swasta, di Oki, mereka baru seminggu 2 minggu nggak betah. Nggak betah. Jadi berlari istilahnya ke Palembang, pengen kerja di kota, pengen kerja ruang AC, pengen kerja ya, kantoran gitu ya. Sedangkan akhirnya pos-pos yang ditinggalkan itu diisi anak-anak dari luar. Nah, itu yang sering kejadian. Ditambah lagi attitude tadi, keluar nggak pamit lagi. Dulu ya, boro-boro meninggalkan surat pengunduran diri, bentuk pertanggungjawaban moral gitu ya. Walaupun baru seminggu, sebulan atau berapa bulan kepada pimpinan setempat. Nah ini khawatirnya nanti begitu berkali-kali terulang seperti itu, nanti akan dicap, di blacklist oleh perusahaan tersebut, sehingga berdampak pada adik-adik tingkat kita. Sebaiknya, kalau memang mungkin tidak betah, mungkin gajinya belum sesuai, mungkin tidak nyaman, ya tetap etika sopan santun keluar masuk perusahaan itu tetap dijaga. Gitu. Jaga alma mater kita itu. Inilah yang dulu juga saya jaga. Kalau saya terus terang dulu, gimana caranya cepet tamat, yang penting kerja dulu, duduk dulu. Kalau sudah duduk itu, kan bisa ngelihat kanan kiri kita kosong apa enggak, di tempat lain ada yang lebih atau enggak. Prinsip saya dulu gitu, terima dulu ilmu apapun itu. Kadang tidak sesuai dengan bidang kita kan, dengan di kampus. Tapi saya duduk dulu, gaji berapa terserah, yang
penting kita cari pengalaman lah. Tapi begitu sudah duduk, pengalaman sudah ada, di tempat lain ada informasi lebih bagus. Ya kenapa tidak? Bagi saya pribadi kenapa tidak? Apalagi kita dihargai lebih kan. Iya. Ya. Kita dihargai lebih dan justru malah saya pernah di perusahaan asing, justru perusahaan asing kurang menghargai, justru kita dihargai lebih dalam bentuk gaji justru di perusahaan nasional, apalagi ya di BUMN pastilah. Kalau lebih mah enggak, tapi cukup. Gitu bro. Jadi attitude atau etika sopan santun ini di atas segalanya, yang paling utama ya Pak. Betul. Jadi teman-teman, kita harus memiliki attitude yang lebih baik, memiliki attitude yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, jadi Teknomed tetap optimis lah untuk kedepannya, karena mengapa ya kesempatan ada untuk kita ya. Teknomed dari penjelasan jawaban Bapak tadi. Nah di sini Pak, pertanyaan aku mengenai kegagalan apa yang Bapak ingat sampai saat ini Pak? Jelas kalau kegagalan Yang Bapak ingat sampai saat ini. ya itu tadi di awal tadi. Namanya juga cita-cita kan. Tamat SMA dulu cita-citanya kan pengen masuk Akabri. Dan zaman dulu kan masih Akabri ya. Masih APRI kan. Cuman ya kesalahan saya dulu hanya menggantungkan satu cita-cita gitu. Seharusnya kita punya plan A, plan B, plan C, bila perlu plan Z. Jadi gagal di satu, ada plan kedua, gagal di dua, ada ketiga. Terus seperti itu. Kita punya rencana terus. Kita coba gagal, jangan mutung. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Apalagi dulu saya anak pertama, penunjang ekonomi keluarga, apalagi ekonomi keluarga nggak mampu kan. Jadi begitu jatuh bangun, jangan menyerah. Nah, saya dulu memang tamat SMA terlalu menggantungkan ke itu tadi, ngelamar jadi angkatan udara dulu tuh ya. Cuman ya tersadarkan begitu saya merantau tahun 98 merantau ke Sumsel ya, kemudian turun di Timbangan, dulu kan bus ke Prabuli dari Timbangan situ ya. Nggak taunya ngelewatin Unsri, saya mau ke Dusun Segayam kan, ngelewatin Unsri. Nah dari situlah mulai terbesit dalam pikiran saya. Saya sudah 2 tahun nih ngelamar Taruna nggak gol-gol. Jangan-jangan mungkin rezeki saya di sini. Saya cobalah tahun 99 tes Unsri, alhamdulillah masuk di THP Unsri. Dulu rambut saya masih panjang pertama masuk karena gondrong, biasalah dulu kan, dan badan saya dulu kecil tapi kencang karena dulu hobi lari, maraton, kemudian renang, karate kan. Ya karena persiapan dulu kan. Tapi begitu masuk ya kita menyesuaikan, potong rambut biar agak belaga dikit kan. Biar rapi Pak. Biar rapi. Kan gak enak juga kan. Walaupun di kampus dibebaskan waktu itu kan. Yang penting jangan pakai kaos oblong. Apalagi ya waktu itu ya. Kalau sekarang kan ganteng-ganteng, glowing apa sekarang kan. Kalau dulu enggak. Yang penting tidak pakai kaos oblong sama sendal dulu tuh zaman saya. Satu lagi kawan-kawan saya juga banyak juga sih yang agak ini pakai anting gitu kan. Tapi kalau saya gondrong it's okay. Tapi kalau anting no bagi saya ya. Ya terlalu menyerupai ya. Dulu awal masuk jadi mahasiswa kan kita nggak alim-alim amat gitu kan. Ya. Tapi kalau udah ngelihat kayak perempuan ya saya juga nggak serak ya, nggak suka. Jadi kegagalan Bapak ingat ketika cita-cita Bapak nih mau jadi Taruna, bukan rezekinya di situ tapi rezekinya di Unsri ya Pak. Bukan. Dan Ya. begitu masuk Unsri juga saya ketemu kawan-kawan saya ada di Fakultas Hukum waktu si Habibie namanya entah di mana sekarang ya. Kemudian ada beberapa kawan di teknik yang dulu sama-sama ngelamar di Kodam. Kodam Sriwijaya. Saya dulu startnya di Korem 043 Garuda Hitam di Lampung kan. Karena saya lahir besar di Lampung, tapi semenjak 98 saya hijrah ke Sumsel dan alhamdulillah juga mendapatkan jodoh kawan sekelas juga gitu kan. Jadi ketemu kawan-kawan saya waktu itu ya sama gagal juga di Akabri. Ketemu lagi kita di waktu itu kita ada pertemuan apa ya tahun 2001 apa 2000 di Fakultas Hukum dia keterima kawan-kawan. Tapi ya itu tadi, ya itulah rezeki cap katanya, beda-beda kita. Justru gua dulu katanya pengennya ke Akmil katanya, lu kan ke Angkatan Udara. Tapi ya udah, sekarang ada di depan kita Unsir, ya udah kita fokusnya ke sana, lupakan dulu masa lalu ya
biarlah masa lalu gitu kan. Tapi entah di mana sekarang kawan-kawan saya dulu yang teman seperjuangan lah. Jadi kita harus buat rencana-rencana, banyak rencana lah Pak. Betul. Tapi artinya rencana juga rencana terukur, jangan di awang-awang gitu ya. Kalau cita-cita namanya juga cita-cita kan boleh, tapi begitu artinya yang terukur, kemampuan kita sebatas mana nih? IPK kita berapa? Jadi kemampuan leadership kita seperti apa? Kemampuan bahasa Inggris kita seperti apa? Saya salut ke kawan-kawan saya, adik angkatan kalau di perusahaan itu, dia dari THP Unila. Kemudian ada juga yang dari STT PLN Jakarta. Selain bahasa Inggris, mereka punya kemampuan bahasa asing lainnya. Perancis waktu itu. Nah, ini sangat bermanfaat. Akhirnya mereka ditempatkan di tempat-tempat strategis itu yang membutuhkan translate bahasa asing gitu ya. Karena memang bahasa-bahasa asing juga banyak yang ditemukan di bahasa Indonesia tidak ada artinya gitu ya. Artinya kita menggunakan serapan bahasa-bahasa asing. Nah, itulah yang saat ini kondisinya di perusahaan sangat dibutuhkan. Apalagi kemampuan spesifik yang justru sangat dibutuhkan tapi tidak dipelajari di kampus. Contoh kemampuan komputer. Kalau dulu kita kan masih Penkom itu, mata kuliah Penkom itu sangat sendiri ngulang tuh. Ngulang ya? Ya, ngulang. Karena satu memang kita gagap nggak punya komputer kan, terus kemudian mata kuliahnya juga bukan Penkom Word, Excel seperti sekarang dulu itu ya, aplikatif dulu itu. Dan memang nggak nyambung di saya. Tapi mau tidak mau juga, dan saya tidak ngulang. Tidak ngulang. Yang penting IPK saya cukup untuk pintu gerbang tes. Karena IPK itu kan pintu gerbang awal untuk uji administrasi. Selanjutnya kan terserah Anda. Yang saya rasakan dari 144 SKS yang kita pelajari di kampus itu, yang saya rasakan mungkin yang betul-betul aplikatif di dunia pekerjaan, di dunia saya karena saya bekerja, itu adalah 30%. Tapi kita ingat di sana kita ada belajar analisa sistemnya. Dan itu sangat bermanfaat pada saat kita masih di dunia kerja. Komputer tidak secanggih sekarang. Google dulu belum ada. Yahoo pun terbatas. Boro-boro itulah, kita megang komputer pun jarang. Mesin ketik itulah dulu. Ya, tapi memang eranya berbeda dengan sekarang. Apalagi sekarang dengan era digitalisasi, ada YouTube pun dulu belum ada. Ya, kita bisa tonton sewaktu-waktu gitu ya. Tapi justru dengan keterbatasan itu memacu kita membangun karakter diri gitu. Makanya saya selalu ingin kepada adik-adik di Unsri, DP aja lah ruang lingkup. Kalau bisa kita punya karakter. Itu tadi, selain kemampuan teknis, juga punya karakter. Teknis, tadi saya bilang, ruang lingkup andalan Sumsel ini kuasai oleh anak-anak Unsri. Ya kita mungkin teknologinya, ya teknologi kita kuasai gitu. Ya, selain hak kabupaten tadi, itu jangan sampai lepas gitu. Ya. Sangat disayangkan Pak, waktu kita udah kurang lebih ini udah masuk 40 menit nih. Nah di sini aku nih masih pengen nanya lagi nih sebenarnya, tapi Bapak karena ada kesibukan lain selain jadi narasumber kita kan pada hari ini ya Tekpermes. Nah di sini kami Himateta Unsri terima kasih banyak Pak telah menyempatkan hadir untuk kegiatan kali ini Pak. Ya. Nah oke, Tekpermes, tadi awal opening tadi kan aku bilang nih ada yang ulang tahun. Nah mungkin kalian udah jawab juga nih di kolom IG Himateta. Nah jadi yang ulang tahun pada hari ini adalah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang ke-59 ya Tekpermes. Nah, semoga dengan di hari ulang tahun Fakultas Pertanian ini menjadikan mahasiswa atau mahasiswi Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Pertanian menjadi contoh baik bagi masyarakat sekitar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hope I see you again on the next episode. Bye. Salam Tekpermes.